Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah saya minta untuk mencoba, paling enggak dengan mengerjakan soal yang di chapter 0 itu, Anda punya kilas balik ya, tentang teori bilangan relatif 1 jam kuliah. Nah, Pak Eri akan istilahnya memberikan umpan balik, memprovokasi, memotivasi untuk mengingat kembali ya tentang teori bilangan. Jadi nanti Pak Eri yang sampaikan yang pokok-pokok saja di review. Nanti kalau kurang jelas Anda bisa membaca kembali lebih lengkap di buku teori bilangan. Waktu kuliah pakai bukunya siapa? Rosen ya. Nah, itu sudah lengkap ya, sudah. Jadi nanti tadi saya minta mencoba soal di chapter 0 itu biar ada kilas balik ya. Ada yang lupa-lupa gitu, tapi nanti kalau yang lebih detail sana. Nanti PPT-nya ini akan saya sampaikan secara sekilas. Anda nggak perlu mencatat detailnya, nanti saya share aja saya susulkan di file ringkasan ya. Di sana juga sudah ada ringkasan tentang teori bilangan yang saya buatkan. Itu ringkasan dari 1 semester kuliah. Yang paling tidak membantu ya untuk membaca. Oke. Nah, tentang teori bilangan. Jadi teori bilangan itu sebenarnya suatu sistem. Jadi model dari sistem yang akan kita pelajari nanti ya. Cuma di sini sistemnya masih konkret, belum diabstrakkan ya. Makanya teori bilangan kita recall, nanti kita pakai sebagai model sistem yang kita pelajari salah satunya. Nanti di dalamnya juga ada tentang kongruensi ya, kelas ekivalen modulo N itu nanti juga akan kita pakai sebagai model juga ya. Ini makanya penting di sini. Oke. Karena suatu sistem teori bilangan itu terdiri dari 1 himpunan dan 2 operasi hasilnya ya, yaitu operasi tambah dan operasi kali seperti yang sudah Anda kenali mulai di tingkat sekolah dasar ya. Anda kenal teori bilangan itu mulai sekolah dasar sampai sekarang. Jadi sebenarnya materi kita itu tetap aja ya, teori bilangan ya kita pelajari mulai SD sampai kuliah gitu ya. Cuma mungkin pendekatannya yang agak berbeda. Sekarang karena Anda kuliahnya di matematik, nah, maka pendekatannya lebih formal gitu ya. Mungkin kalau di SD, SMP, SMA itu lebih ke praktisnya ya, bisa menggunakan ya. Oke. Nah, sistem bilangan bulat, ada himpunan bilangan bulat yang sering disimbolkan dengan Z. Nah, Z itu inisial dari apa? Kalau R real cocok, R real. Nah, kemudian kalau Q itu quotient ya, hasil bagi. Jadi karena bilangan rasional itu sebagai hasil bagi A per B gitu ya, maka disebut Q himpunannya. Nah, kemudian kalau N asli natural ya. Nah, sekarang kalau bulat kok Z, padahal bahasa Inggrisnya integer ya toh? Harusnya I kan? Ya, kenapa kok simbolnya Z? Di teori bilangan kemarin nggak diungkap ini? Loh, ada nggak baca? Nggak mencari tahu? Waduh, kurang kepo ya. Nah, Z itu inisial dari Zahlen. Zahlen ya. Itu istilah dari bahasa Jerman. Ya, artinya sama dengan bulat ya. Nah, Zahlen. Nah, kalau mungkin ya karena yang menginterus pertama itu orang Jerman. Seandainya orang Jawa ya simbolnya W. Wongkul. Ya, oke, itu cok ya. Nah, jadi di sini untuk operasinya kita postulatkan saja ya, sifat-sifat operasi itu kita terima. Nah, ini kalau Anda ingin membahas lebih jauh secara filosofis bisa sebenarnya, tapi untuk praktisnya bisa kita postulatkan, kita terima ya. Nah, cuma ini dulu tidak dibahas secara detail ya. Jadi sistem bilangan bulat itu terdiri dari himpunan dan 2 operasi, yaitu yang pertama operasi tambah. Operasi tambah memenuhi kelima sifat ini ya. Ini Anda sudah familiar sebenarnya, cuma kemarin tidak diformalkan apa namanya, apa rumusannya gitu ya. Nah, kita simboli A1 sampai A5. Tertutup itu artinya bilangan bulat ditambah bulat juga tetap bulat. Yang kedua asosiatif, ini dulu kenal dengan sifat pengelompokan ya. Kemudian adanya unsur 0 sebagai unsur identitas operasi tambah. Semua bilangan bulat kalau ditambah 0 tetap ya. Kemudian negatif itu sebagai inverse dari operasi tambah. Jadi
bilangan ditambah dengan negatifnya akan 0. Itu pengertian inverse. Dan terakhir sifatnya adalah komutatif. Ini sudah familiar ya. Sekarang kita formalkan aja, saya sarikan aja gitu ya. Nah, kemudian yang operasi kedua adalah operasi kali, memenuhi sifatnya hampir sama dengan aditif berkurang 1. Kira-kira yang berkurang yang mana? Sifat mana? Yang analog. Sifat keempat. Ya. Ya. Belum tentu punya inverse ya. Seper ya kan, prosesnya kali seper. Di set itu seper itu belum tentu masuk di set kan ya. Yang masuk itu hanya 1 min 1 sepernya masuk ya. Untuk selain itu tidak masuk ya. Jadi kalau operasi kali ya memenuhi sifat tadi, tapi cuma 4 ya, berkurang 1. Jadi close-nya tetap, asosiatifnya tetap, adanya unsur identitas yaitu 1 kalau di sini ya, dan ditegaskan 1 itu berbeda dengan 0 ya. Nah itu. Dan yang terakhir komutatif ya, yang X kali Y sama dengan Y kali X. Kemudian satu sifat lagi terhadap operasi yaitu distributif ya, yaitu distributif kali terhadap tambah. Jadi semua sifat itu sudah familiar ya. Kemudian yang postulatnya urutan. Ya, urutan ini sebenarnya tujuan utamanya kita mendefinisikan apa sih arti suatu bilangan lebih kecil dari bilangan yang lain, kurang dari gitu ya. Tetapi di postulatnya itu kita kenal dengan 3 sifat ini. Yang pertama trikotomi, yang kedua close operasi tambah, close operasi kali ya. Ya. Di dalam sistem bilangan bulat kita mengenal trikotomi. Kemungkinan bilangan itu bisa 0, positif atau negatif ya. Jadi kalau tidak positif belum tentu negatif ya. Ada kemungkinan yang ketiga yaitu 0, namanya trikotomi. Kita dalam sehari-hari sering berpikir itu dikotomi. Ya, kalau tidak terbuka ya tertutup. Ya belum tentu. Kalau mingit-mingit itu bahasa Jawanya. Itu enggak terbuka juga tidak tertutup ya. Nah, nanti kalau Anda belajar topologi, kalau yang ngambil analisis real, kalau yang enggak ngambil enggak ya. Nah itu ada istilahnya tidak terbuka belum tentu tertutup. Ini juga begitu. Kalau tidak negatif ya tidak harus positif, bisa 0. Itu namanya sifat trikotomi ya. Hati-hati nanti kalau dalam membagi kasus dalam suatu pembuktian itu ya. Nah, andaikan tidak positif, berarti kemungkinannya bisa 0 atau negatif gitu ya. Oke, yang kedua tertutup terhadap operasi tambah. Artinya bilangan positif ditambah positif tetap positif. Yang ketiga tertutup operasi kali. Positif kali positif juga tetap positif. Ini nanti akan kita pakai untuk mendefinisikan relasi kurang dari atau lebih dari ya. Postulatnya ini. Nah, kemudian yang postulat terakhir itu adalah postulat induksi. Mungkin di bukunya Rosen kemarin masuk sebagai teorema induksi ya. Nah ini. Nah, tapi di awal kuliah Pak Heri sampaikan bahwa antara postulat dan teorema itu bisa bertukar tempat ya. Nah itu kan kebenaran yang ekivalen. Nah di sini saya ambil induksinya sebagai postulat, tapi nanti dengan ini bisa dibuktikan well order principle, yaitu setiap himpunan bagian dari Z plus selalu yang tidak kosong selalu punya unsur terkecil, itu well order principle. Nanti dengan postulat ini bisa dibuktikan sebagai teorema. Kalau well order principle sebagai postulat, nanti induksi ini sebagai teorema. Kalau di buku Rosen ini sebagai teorema. Nanti kalau Anda ingin membaca yang postulatnya induksi, kemudian well order principle itu sebagai teorema, Anda bisa baca di bukunya Gilbert, yang salah satu rujukan kuliah kita juga ya, bukunya Gilbert, itu di situ. Nah, kemudian definisi operasi kurang itu kita definisikan tambah tapi dengan negatifnya ya. Nah, kalau bilangan real dan bilangan rasional, pembagian bisa didefinisikan sebagai X dibagi Y itu bisa didefinisikan sebagai X kali seper Y. Nah, tapi karena seper Y tidak dijamin ada dalam bilangan bulat, nanti definisi pembagian harus punya definisi sendiri. Tidak boleh menggunakan dikalikan seper. Tapi kalau pengurangan masih bisa, karena negatif itu masih ada Mas Yan ya, dari sifat tadi. Makanya nanti untuk keterbagian, kita perlu definisi khusus ya. Oke, nah ini sifat-sifat mendasar yang sudah Anda buktikan ya. Ini nanti bisa dibuktikan dengan menggunakan postulat yang ada tadi ya. Ini bisa kita anggap sebagai suatu dalil atau teorema. Nanti kalau tertarik silakan dicoba. Coba aja ya. Yang penting sekarang sudah familiar sifatnya ya. Karena kita nah,
relasi kurang dari itu apa artinya? Ini bisa kita arahkan ke postulat tadi urutan, ya. Apa arti X kurang dari Y? Nah, ini definisinya adalah kalau Y dikurangi X itu masuk di Z plus, atau Y dikurangi X itu bilangan positif. Ya, itu definisinya, kembali ke postulat. Dulu kalau di SD kita diberi keterangan bahwa kalau Y itu lebih besar dari X, itu artinya Y di kanannya X, ya, di garis bilangan. Tapi kita tahu itu di kanannya bagaimana, kan? Ya, itu kan doktrin, ya. Nah, sekarang supaya sistematis, postulatnya diberikan, kemudian ini didefinisikan, gitu ya. Nanti sifat-sifatnya kita buktikan berdasarkan ini, gitu ya. Yaitu ketertutupan tambah dan kali tadi kita punya, kan? Ya. Nah, ini dibaca kurang dari, kemudian nanti sifat-sifatnya banyak. Ini yang sudah Anda kenali, ya. Nah, ya masih ada lagi, ya. Ini yang Anda kenali bahwa suatu ketaksamaan itu tidak berubah jika ditambah bilangan yang sama, ya. Ini nanti bisa dibuktikan dengan gunakan definisi dan postulat kita, ya. Ya, saya berikan satu saja ilustrasi. Nanti yang lainnya Anda boleh mencoba sendiri. Sebagai contoh, kalau kita mau buktikan yang pertama, ya. Nah, berarti itu kalau kita baca, biasanya kalau kita punya sifat atau dalil teorema, bisa kita nyatakan dalam implikasi. Ini kebetulan semuanya sudah implikasi, jika, maka. Jadi kalau kita tulis dalam simbolik, kan ini X kurang dari Y, akibatnya X ditambah Z kurang dari Y ditambah Z, ya. Nah, ini sebagai premis, berarti yang diketahui, ya. Yang ini yang mau dibuktikan. Nah, dari sini, ya, kita tulis lagi premisnya, misalnya X kurang dari Y. Artinya apa di sini? Y dikurangi X anggota Z plus. Ya, itu ya. Nah, sekarang kita akan buktikan ini. Nah, biasanya kalau kita mau buktikan, itu kita mereka-reka alur, kan? Nah, kalau kita belum hafal betul, belum tahu persis, biasanya kita pakai strategi backward. Bekerja mundur, ya. Itu di buram, ya. Ini tulis saja ini misalnya di buram, bekerja mundur. Nah, bekerja mundur itu justru kita berangkat dari sini, ya. Nah, kita akan buktikan ini. X ditambah Z kurang dari Y ditambah Z. Ini artinya apa? Berarti Y ditambah Z dikurangi X ditambah Z harus anggota Z plus. Betul, ya? Nah, ini kalau kita kurangkan, nanti kan menjadi Y dikurangi X, ya. Ini yang di sini Z dikurangi Z. Nah, yang di sini ini 0. Betul? Nah, di sini kita sudah mulai bayangan, ya. Di sini tadi kan kita punya ini, ya. Nah, jadi bilangan itu kalau tambah 0 kan tetap. Nah, jadi nanti bisa nyambung. Jadi nulis formalnya nanti justru kita balik, kan? Ya, ini namanya backward strategi, ya. Strategi itu nggak kelihatan, ya. Strategi kelihatan ketahui musuhnya, kan nanti. Nah, yang kita tulis yang formal, tinggal nyambungkan, ya toh. Jadi di sini kita punya, jadi Y dikurangi X ditambah 0 itu kan sama saja dengan Y dikurangi X tetap anggota Z plus, gitu ya. Nah, terus di sini kita ubah Y dikurangi X, ini kita ubah menjadi Z dikurangi Z, ya itu artinya kan Z ditambah negatif Z kan tadi, ya. Nah, itu anggota Z plus. Nah, ini kita dengan menggunakan hukum asosiatif, komutatif, nanti bisa kita atur menjadi di atasnya itu, kan. Nah, berarti jadi nanti menjadi Y ditambah Z, menjadi di sini X ditambah Z. Nah, ini berarti kesimpulannya X ditambah Z kurang dari Y ditambah Z, gitu ya. Ini cara menulis bukti, ya. Nah, ini yang saya sering sebut what is behind the text itu, ya. Nah, ini yang tidak terlihat di dalam teks. Di teks itu kalau Anda baca buku yang terlihat yang ini, yang formalnya, ya. Nah, orang kalau belajar perlu mencari ide ininya. Nah, jadi nanti kalau Anda membaca bukti formal yang ada di buku, jangan dihafalkan itu, ya. Anda harus bertanya, ide ini dari mana, gitu ya.
Nah itu, kalau Anda sudah sampai pada tahu idenya dalam pembuktian itu, berarti itu sudah menjadi milik Anda ilmunya ya. Kalau selama Anda masih menghafal, itu berarti milik yang nulis buku Mas Yan ya, bukan milik Anda. Nah itu ya. Oke, baik. Nanti kalau tertarik, yang lain boleh dicoba ya. Nah, tapi dalam perkuliahan nanti yang penting sifat-sifatnya itu kalau kita gunakan, Anda sudah familiar ya. Nah, oke, good ya. Ini nanti banyak sifat-sifatnya. Oke. Nah ini kemudian kadang-kadang kurang dari dan sama dengan itu jadikan satu ya. Dibaca atau itu karena dua relasi yang berbeda. Satu kurang dari, satu sama dengan, terus dijadikan satu, atau maksudnya berlaku ini, atau berlaku ini. Kalau atau itu berlaku salah satu kan terpenuhi ya. Jadi artinya kalau simbol ini itu berarti kurang dari atau sama dengan. Bisa berlaku kurang dari saja, sama dengan saja. Tapi kalau keduanya kan nggak mungkin ya. Ya, jadi ini termasuk kalau dalam logika itu disjungsi eksklusif ya. Jadi tidak mungkin berlaku dua-duanya, berlaku salah satu. Oke, nah ini notasinya, ini artinya ini atau ini ya. Jadi nanti kalau Anda menyelesaikan bentuk-bentuk seperti ini, berarti harus diselesaikan dua-duanya, begini ya, atau gitu ya. Ya, ini. Jadi kalau begini maksudnya ini bagaimana kasusnya. Oke, good. Nah, ini beberapa teorema yang saya comot, yang penting-penting, nggak semuanya saya ambil. Yang pertama, ketidakadaannya pembagi nol. Ya, maksudnya apa? Di pembagi nol itu maksudnya dua bilangan yang tidak nol dikalikan jadi nol, itu namanya pembagi nol. Kalau dalam bilangan bulat nggak ada. Tidak nol kalikan tidak nol mesti tidak nol. Bilangan real dia. Nah yang ada itu Anda pernah ketemu di mana? Tidak nol dikalikan tidak nol jadi nol. Matriks contohnya ya. Nah, Anda kenal, yang kenal aja, matrik kan sudah kenal ya di paling enggak matrik 2x2 ya toh, SMA sudah ada. Contohnya ini, matrik 1, 0, 0, 1, 0, ini kan tidak 0. Kalau Anda kalikan dengan 0, 1, 0, 0. Tidak 0, tidak 0. Kalau Anda kalikan jadi apa ini? 0. Ya, ini kali ini juga 0, ini 0, 0. Tuh ya. Seperti ini disebut pembagi 0 ya. Tidak 0 dikalikan tidak 0 hasilnya 0 ya. Nah di bilangan bulat tidak ada itu. Nah itu nanti bisa kita angkat sebagai suatu teorema. Jadi mengatakan begini. Nah ini kalau kita tulis gini kan tidak 0 dan tidak 0 hasilnya tidak 0 gitu ya. Nah jadi X tidak 0, Y tidak 0, maka XY tidak 0. Nah terus di teorema kita baca kontraposisinya kan ya. Kalau ini 0, maka 0 atau ya. Nah, ingat bahwa suatu implikasi itu ekuivalen dengan kontraposisi. Cara membaca itu boleh dibolak-balik, tapi harus kontraposisi. Kalau hanya dibalik sebagai converse, belum tentu ekuivalen ya. Nih, jadi bisa dibaca begini, XY0 maka X0 atau Y0, atau X tidak 0, Y tidak 0, maka XY tidak 0. Sama itu, dua hal yang ekuivalen ya. Nanti kalau tertarik dengan buktinya, ini buktinya dengan menggunakan trikotomi tadi ya. Nah, postulat trikotomi. Nanti bisa juga dicoba dilihat di ringkasan ya. Oke. Nah, ini ekuivalen dengan hukum penghapusan ya, konselasi. Nah, jadi kalau ini sudah dibuktikan, ini sebagai akibat. Kalau ini dibuktikan terlebih dahulu, ini sebagai akibat gitu ya. Nah, ini namanya dua hal yang ekuivalen. Nah, penghapusan ini. Kalau bilangan real, bilangan rasional ini buktinya gampang. Karena kalau X tidak 0, maka punya seper, ya toh? Maka di sini dikalikan seper, hasilnya langsung Y sama dengan Z kan? Nah, tapi kalau di bilangan bulat tidak boleh. Ya, ini nanti menggunakan ini ya buktinya. Kalau nanti coba diperiksa di ringkasan Pak Heri, sudah ada buktinya apa belum ya. Nanti kalau kesulitan boleh ditulis dalam forum diskusi ya. Nanti biar ada diskusi. Baik. Ini sifat-sifat pentingnya saya ambil. Kemudian, nah ini perpangkatan, saya kira ini juga sudah Anda familiar arti bilangan pangkat. Cuma di dalam bilangan bulat kita tidak mengenal pangkat negatif.
Ingat waktu di pelajaran dulu pangkat negatif itu seper ya. Nah di Z seper belum tentu terdefinisi kan ya. Makanya di Z kita hanya membicarakan pangkat positif atau 0 ya paling tidak ya. 0 kan 1 masih bisa ya toh. Nah cuma di sini definisinya kita ambil yang formal. Ini definisi secara rekursif ya namanya, rekursif atau recurrent. Sudah pernah istilah itu? Artinya mendefinisikan yang berikutnya tergantung dari yang sebelumnya, ya toh? Tapi faktanya memang begitu, kalau kita ngitung pangkat kan begitu ya. Kalau kita mau menghitung pangkat 3 kan pangkat 2 dulu. Ya, sebagai contoh, arti dari 2 pangkat 3, itu kan kita ngitung 2 pangkat 2 dulu kan? Nah, berarti 2 pangkat 3 itu sebenarnya 2 pangkat 2 dikalikan 2. 2 pangkat 2, 4 dikalikan 2, ya toh? Jadi 8. Menghitung 2 pangkat 4, harusnya kan 2 pangkat 3 kita hitung dulu, baru dikalikan 2 kan. Nah, makanya ini artinya ya, 2 pangkat N plus 1 itu artinya 2 pangkat N dikalikan ya, X-nya, gitu ya. Nah, ini alamiah sebenarnya definisi seperti waktu kita menghitung ya. Ini sebagai akibat dari hukum asosiatif sebenarnya ya. Oke, baik, ini nanti juga hanya mengingatkan kembali, hukum-hukumnya saya kira sudah kenal mulai di tingkat sekolah menengah. Nah, ini juga hal yang penting, sifat ini sering kita pakai. Kuadrat bilangan bulat tidak 0. Artinya kalau suatu bilangan tidak 0 dikuadratkan pasti positif. Atau ini kalau kita berlaku ini sifat ini kita buang, semua bilangan bulat itu kalau dikuadratkan pasti non negatif ya. Itu sifat ini sering disebut dengan sifat no square negatif ya. Tidak ada kuadrat yang negatif ya. Nah itu. Kalau kita ingin menyebut sifat tanpa menyebutkan teorema nomor berapa gitu. Kalau di buku kan sering kita menyebut nomor ya kalau kemarin ya. Tapi kalau bukunya beda kan nomornya beda ya. Nah, biasanya kalau ada sebutan untuk suatu teorema, itu akan lebih mudah kita merefer gitu ya. Nah, ini sering disebut teorema no square negatif ya. No square negatif. Artinya suatu bilangan nanti juga berlaku pada real. Suatu bilangan itu kalau dikuadratkan pasti lebih besar atau sama dengan 0 ya. Oke, good. Nah, ini nilai mutlak juga saya ingatkan saja. Saya kira Anda juga sudah membahas di kalkulus juga. Ya, karena kalau belajar kalkulus tidak tahu nilai mutlak, it is impossible ya. Karena definisi limit menggunakan mutlak ya. Nah, ini juga saya hanya recall saja, nanti sifat-sifat pentingnya bisa Anda buka kembali. Nanti yang penting kalau sifat itu kita gunakan, kita sudah paham ya. Oke, good. Ini nilai mutlak. Nah, ini mulai yang utama ya. Nah, algoritma pembagian sering Anda kenal apa ini kalau di sekolah menengah? Hah? Ya, Euclid. Kalau di SD namanya apa? Oh, SD ada nih. Namanya cuma nggak disebut algoritma pembagian atau algoritma Euclid. Kalau di SD, pembagian bersisa. Betul ya? Sama toh? Iya kan ini dibagi ini hasilnya sekian, sisa berapa. Cuma kalau di Euclid ditulis formal gitu kan ya? Iya, ini pelajaran SD juga sebenarnya kan ya. Jadi pelajarannya sama aja yang kita mulai SD sampai sekarang ya, ngulang-ngulang itu ya. Iya, di SD ini adalah pembagian bersisa. Kemudian di SMA kita sebut algoritma Euclid ya. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan teorema sisa, bisa dipakai lagi di polinom ya toh. Nah, itu ini saya ingatkan, direkol kembali, teringat masa SMA gitu ya. Yang pertama konsep pembagian dulu ya. Konsep pembagian. Ini agak beda definisi pembagian di bilangan bulat dengan bilangan real atau rasional ya. Kalau di rasional A dibagi B itu artinya A kali 1/B ya toh. Nah, kalau di sini kita flashback ke SD ya. Kenapa dikatakan 2 itu membagi 6 waktu di SD dulu ya? Karena 6 itu bisa ditulis sebagai 2 kali 3, betul ya? Itu pelajaran SD ya. Nah, itu kan kita, jadi untuk pembagian digunakan alasan perkalian. Pengurangan digunakan alasan penjumlahan, gitu kan ya. Nah, disitulah kira-kira ya. Nah, ini sekarang kita formalkan ya. B dikatakan membagi A jika nih A itu bisa ditulis sebagai M kali B untuk suatu M bilangan bulat kan ya. Sama, ini sebenarnya kan pelajaran di SD, cuma dulu langsung kita state konkretnya, sekarang kita perumum gitu ya. Nah, itu artinya membagi. Nah, contoh tadi,
2 itu membagi 6 karena 6 itu bisa ditulis sebagai 3 kali 2 atau 2 kali 3 gitu ya. Nah, ini notasinya ini. Sama ya dengan yang kemarin ya, gini ya notasinya. Ini kita baca B membagi A, B faktor dari A, atau A kelipatan dari B, ya itu membacanya ya. B membagi A, B faktor dari A, atau A kelipatan B, itu sama ya dibacanya. Jadi B divide A, B divides A, atau B is factor of A, ya, atau A is multiply of B, ya, itu kalau di buku teksnya, ya. Oke, nah, karena tidak semua bilangan bulat itu bisa dibagi oleh bilangan bulat yang lain, kita mengenal pembagian bersisa, ya, atau ya, karena tidak habis dibagi berarti sisa kan, itu kita sebut dengan algoritma pembagian. Oke, sorry. Ini teorema bisa dibuktikan, buktinya bisa menggunakan well order principle, ya. Tuh, kalau Anda ini, seingat saya sudah ada bukti lengkapnya, saya tulis di ringkasan juga, ya. Ini. Nah, di sini simbol ini tadi masuk di sini, ya. Nanti silakan dibaca. Ini kita baca kalau di SD, A itu kalau dibagi B, hasil baginya M, sisanya R, gitu ya. Ini. Nah, makanya di SD pembagian bersisa. Oke, ini algoritma pembagian. Kemudian untuk keterbagian, kalau kita punya bilangan lebih dari 1, mungkin kita punya pembagi bersama. Ya, pembagi bersama. Kita cari, contohnya kita punya 12 dan 18. Pembagi bersamanya berapa saja? Bisa mencari pembagi bersamanya dulu. Kalau 12 itu pembaginya berapa saja sih? 1, 12. Negatif 1 bukan? Iya, negatif 2 bukan. Nah, jadi tadi mengerjakan kuisnya salah kali ya. Harusnya banyaknya 2 kali lipatnya ya. Karena pembagi itu tidak harus positif kan? Iya, yang penting bilangan bulat. Ya. Berarti pembagi dari 12 itu mestinya plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, plus minus 12 ya. Nah, pembagi 18, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4 apa bisa? 6, 9, terus 18. Pembagi bersamanya antara 12 dan 18, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6, base ya. Yang terbesar 6. 6 itu yang disebut dengan pembagi bersama terbesar. Loh ya kan? Pembagi bersama terbesar. Kalau dalam bahasa Inggris mulai dari belakang. The greatest common divisor. Loh ya kan? Enak aja ya. Tinggal dibalik ya. The greatest common divisor. Nah, greatest G atau G ya. Common C. Divisor D. G, C, D. Atau dalam bahasa Indonesia G, C, D. Gitu. Nah, jadi FPB. Ya, karena pembagi tadi namanya kan faktor. Bersama common persekutuan. Bersama kan bersekutu gitu ya. Nah, terbesar ya. Besar. FPB ya. Nah, jadi di sini 6 tadi bisa kita tulis sebagai GCD 12, 18. Atau bisa juga kita tulis sebagai FPB. Bisa juga ini kita buang. Boleh juga. Gini kan? Waktu ditulis dulu ya. Ini lebih praktis ya. Oke, good. Nah, itu nanti definisinya secara formal ini ya. Nah, ini formalnya. Ya, ini yang pertama ini sebenarnya menyatakan pembagi bersamanya tadi ya, harus membagi dua-duanya. Ini yang menyatakan terbesarnya, cuma terbesarnya kita pakai dengan pembagian. Berarti pembagi bersama yang lain pasti membagi GCD-nya itu ya. Contohnya tadi, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3. Itu semuanya membagi 6, betul? Ya, plus minus 6 juga ya. Nah, itu. Nah, kalau di bukunya Rosen juga boleh diganti di sini D lebih kecil sama dengan C, itu ekuivalen ya nanti ya. Nah, itu. Ini jadi teorema bukunya Rosen ya.
Oke, good. Nah, ini bahwa GCD itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier. Ini teorema ini namanya teorema apa? Di bukunya Rosen dulu. Nah, ini ada namanya teoremanya ini. Contohnya 12 itu P6 itu bisa dinyatakan kombinasi linier dari 12 dan 18. Teorema ada namanya dulu. Teorema Besut. Nah, Besut. Loh, negatif apa? Enggak, ya ini toh. Suatu GCD dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier. Coba dibuka kembali ya. Nah, contohnya 6. 6 itu bisa ditulis sebagai misalnya negatif 1 kali 12 ditambah 1 kali 18. Atau bisa juga 2 kali 12 ditambah negatif 1 kali 18. Sama ya. Nah, ini contohnya. Jadi di sini saya berikan 2 contoh, itu menunjukkan bahwa penulisannya tidak tunggal, tidak unik ya. Masih bisa dengan cara lain. Oke, baik. Itu teorema Besut ya. Ya. Kalau GCD-nya 1 itu sering disebut dengan relatif prima ya. Ini. Nah, prima relatif. Nanti tolong dibaca kembali, ingat cara mencari GCD dengan menggunakan algoritma pembagian. Sudah bisa kan ya? Dibagi sisa sampai menghasilkan sisa 0. Sisa terakhir sebelum 0 itu yang GCD. Sudah pernah ya? Nah, di ringkasan juga ada. Oke, terakhir saya akan ingatkan, ini bilangan prima saya kira sudah familiar. Ini, kalau ini teorema ini namanya teorema apa? Teorema dasar aritmatika. The Fundamental Arithmetic Theorem. Ya, suatu bilangan bisa dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan prima. Itu nanti gunanya salah satunya untuk mencari FPB dengan menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor, Anda kenal ya? Nah, ini karena kita punya ini ya. Gitu, good. Nah, yang terakhir saya ingatkan modulo ya. Nah, ini yang penting ya. Nanti akan kita. Jadi arti ini adalah relasi ya modulo itu ya. A relasi dengan B modulo N itu artinya N membagi A dikurangi B. Selisihnya kelipatan N. Nah, nanti sifat-sifat yang penting ini bahwa relasi modulo adalah relasi ekivalen. Akibatnya modulo itu nanti akan membagi, mempartisi Z menjadi kelas-kelas ekivalen. Nah, kelas ekivalen itu nanti yang kita sebut dengan Z. Nah, ini ya, Zn. Ini bisa kita identifikasi dari sisa pembagian, karena modulo itu ekivalen juga dengan definisinya sisa pembagian. Makanya kalau kita modulo N, punya N kelas. Kelas 0, kelas 1, kelas 2, sampai kelas N-1. Kelas 0 itu artinya kumpulan bilangan kalau dibagi N sisa 0. Nah, ini kumpulan bilangan kalau dibagi N sisa 1 dan seterusnya. Nah, oke, good. Nanti ini sifat ini bisa dibuktikan dari sifat ini artinya modulo itu mengawetkan operasi, dimodulukan dulu baru dioperasikan, sama kalau dioperasikan dulu baru dimodulukan ya. Dimodulukan dulu baru dioperasikan, sama dengan kalau dioperasikan memodulukan. Akhirnya ini kita pakai untuk mendefinisikan operasi yang ada di modulo. Nah, gitu ya. Misalnya kelas 3 ditambah kelas 4, ya kelas dari 3 tambah 4. Kelas 7 nanti tergantung hasilnya pakai modulo berapa. Saya berikan ilustrasi. Nah, ini ya. Nah, misalkan pada modulo 3. Nah, ini tambah. Di sini kenapa 0? Ini kan berarti kelas dari 2 ditambah 1, kelas 3. Kelas 3 itu sama dengan kelas 0. Di sini ya. Nah, nanti ini contohnya. Ini kali. Nah, terus kemudian ini di Z4 nanti bisa dilihat ya. Nah, Anda saya yakin bisa. Ini dulu kalau di SD kita sebenarnya sudah belajar juga. Yaitu jam, bilangan jam. Sama. Tuh. Enggak. Ya, itu saya pelangi, itu sering disebut dengan bilangan jam ya waktu di SD ya. Jadi kalau kita melebihi nanti dipakai modulo ya kan. Misalnya pada Z5. Nah, 3 ditambah 4 hasilnya 2 ya. Nah, dan seterusnya ya. Nah, itu nanti di Zn mirip itu ya. Oke, nanti silakan disimak, nanti ini akan saya sematkan di bawahnya file ringkasan ya, nanti
si Pejar. Nanti biar Anda bisa belajar lagi ya. Oke, jadi nanti kalau kurang jelas silahkan dibuka bukunya Rosen, silakan buku teori bilangan yang lain boleh. Tapi cuma di buku kalian tuh memang nggak banyak ya, karena dia hanya pre aja untuk mengulas seperti kuliahnya Pak Iri hari ini, untuk memprovokasi saja, mengingatkan kembali gitu ya. Oke, untuk pekan depan kita masuk ke materi pertama tentang grup, yaitu tentang pengertian grup dan sifat-sifatnya. Nanti silakan dibaca dari buku kalian dan nanti siap untuk berdiskusi dan siap mengerjakan kuis gitu ya. Jangan lupa mengerjakan tugas untuk pertemuan ini. Sekarang sudah siap mulai pertama ya tugasnya ya. Jadi Anda sudah hari ini sudah mulai sisa. Yang kemarin itu karena pertemuan awal Pak Iri harus mempersiapkan awal semua si Pejar, jadi agak ribet. Kalau sekarang sudah mulai stabil, jadi tinggal nambahkan sedikit-sedikit enak ya. Baik, saya kira cukup untuk kuliah kita hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis dalam forum diskusi ya. Nanti kita bisa berdiskusi di luar jam kuliah melalui forum diskusi. Kalau ada, ya kadang-kadang mahasiswa mana sempat Pak, gitu ya, diskusi di sana. Yang penting sudah difasilitasi ya. Oke, tetap semangat ya. Ya, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.